Tapi lokasinya di mana pun kan we create gitu, kita bikin ya Mbak ya. Nah, kalau tadi mungkin Pak yang udah lihat trailernya, kalau bisa melihat lebih detail tuh bagaimana belangkonya CTO itu udah jauh lebih banget karena kita ada tim riset yang kita libatkan ya Pak ya. Pertama kali saya terima naskah, saya baca pertama bulan lumpur gitu, jadi dandel ya. Nah, tapi ternyata memang di Jawa Timur, Banyuwangi pinggiran Kebal itu ada tradisi itu Pak ya. Coba seperti enggak bulan lumpur, bulan sawah, tepatnya di sawah Pak ya. Betul. Esensinya sama sebenarnya. Itu kan sebenarnya kita juga syuting di bekas sawah kayak gitu, tapi di film kita exaggerate itu menjadi sebuah pertandingan yang dibuat sama Raden Aryo seperti itu. Jadi base kulturalnya benar-benar kita ada riset dan segala macam detail kita ada tim riset yang coba kita diskusikan semuanya seperti itu Pak ya. Raden Aryo Tio Pakusadewo ya. Sebagai Raden Aryo antagonis. Mungkin saya bisa tambah kalau bulan itu sebetulnya ada juga di Bali. Kalau di Google bisa dilihat bulan lumpur itu ada di Bali juga saat ini. Jadi itu tradisi di Indonesia banyak. Ada banyak sekali gitu dari zaman dulu. Jadi kalau di riset nanti dilihat mungkin di Google banyak sekali. Juga di film ini. Kenapa tidak dipelihara saja? Dengan tantangan saya sebenarnya gitu. Film ini kan setting tahun 86 gitu. Terus banyak adegan kalau horor kan masih banyak sesuatu yang kita harus create gitu ya Pak ya, action-actionnya terus terornya, horornya gitu. Cuman Pak Suri bilang saya mau film ini dikerjakan secara praktikal. Artinya minim bantuan CGI. Misalkan tangan putus, tertusuk atau apapun gitu, atau mungkin yang trailer tadi udah dilihat, semua kita kerjakan secara praktikal. Jadi kembali kayak zaman dulu tahun 80-an yang pertama dibikin gitu. Jadi masih terasa agak sedikit harsh gitu, sedikit kotor gitu. Itu yang kita capai Pak Suri gitu ya. Dan wah benar-benar jadi PR tuh. Bagaimana caranya bikin nih sekarang gitu kan. Sementara teknologi CGI udah maju gitu. Tapi justru ternyata setelah kita kerjakan itu value buat filmnya malah jadi bagus gitu, karena terasa otentik gitu di situ. Jadi kalau nanti kita lihat filmnya full terasa banget bahwa oh iya benar-benar emang ini pilihan yang benar gitu. Dan setelah itu akhirnya emang jadi ketagih, saya pikir oh iya keren banget ternyata gitu. Jadi adegan yang saya dibikin secara simpel kita jadi mengulik nih bagaimana caranya harus dibikin sesempurna mungkin tanpa bantuan CGI seperti itu. Terus kedua banyak hal yang baru dimengerti juga yang Pak Suri kasih tantangan saya juga, semoga juga memuaskan nanti. Banyak adegan yang kita bikin satu shot gitu, dengan beberapa tanpa banyak cutting gitu ya. Memang efeknya harus terasa jadi realis gitu. Dan syuting ini terlama karena memakan 50 lebih hari syuting waktu itu kita syuting untuk satu film. 54 ya insya Allah sudah memuaskan sebelah. Lumayan uangnya kalau dijual untuk mas kawin. Kalau memang kita berjodoh, pasti kita akan bersatu kembali. Aku mohon. Susana kenapa berbeda dari yang pertama? Itu karena memang age story-nya berbeda. Ini jauh lebih muda. Kalau yang pertama dulu mungkin udah menikah ya, dari sama Jono. Nah ini dia masih belum menikah, masih muda. Jadi itu saya anggap itu ide brilian dari Pak Suri dan timnya. Usia berubah wajah berani gitu. Film harus ada perubahan, itu penting. Apa sih kebaruan dari film Susana Menjadi Tuan itu yang harus kita tonton. Buat saya itu sesuatu hal yang penting untuk kita sampaikan. Jadi kalau ada perubahan ya apa harus kita bikin gitu di situ. Iya. Seperti itu. Ngikut ke warna rambut. Ya tadi Pak Suri cerita ke konsep. Begitu. Ngikut ke warna rambut juga gitu. Warna rambut asli. Asli Pak Atul. Yang paling berat yang pernah saya lakukan, film yang buat saya nervous, film terpanjang saya selama sejarah saya syuting film. Panjang banget ya Pak Suri. Dan prosesnya sangat detail dan benar-benar semua lini kita diskusikan dengan Pak Suri dan semuanya. Semoga filmnya bisa
mengembalikan roh Susana yang seperti dulu, dan insya Allah bahkan bisa lebih bagus, harapan saya. Dan semua pecinta Susana dan masyarakat film Indonesia juga bisa menikmatinya dengan senang dan puas. Terima kasih. Kita ikhlaskan saja semua ini. Segala hal yang ada di dunia ini. Horor pertama yang aku benar-benar baca skripnya ya, dikasih skripnya, dan sebelum biasanya tuh bikin lagu setelah baca skrip, tapi kemarin alhamdulillah dikasih kesempatan nonton filmnya dulu berdua Mas Anto untuk dapetin skripnya. Kesulitannya adalah waktu aku nonton, aku mesti menempatkan diri aku sebagai bukan penggemarnya Susana. Takutnya jadi bias gitu ya. Jadi aku ya sebagai penonton biasa aja, terus aku berpikir keras di rumah gimana caranya mempersembahkan sebuah lagu untuk film horor. Semua film horor tepat dibuatkan soundtrack gitu. Tapi kalau Susana kan sebenarnya semua film di Susana adalah film cinta yang tragis ya. Jadi ada part-part di mana aku suka nangis gitu di part-part tertentu. Susahnya lagi sebenarnya dan ke Mas Anto. Jadi waktu itu kebetulan pewangi di kamar aku habis. Terus aku beli di salah satu toko di Kim. Ternyata dia takut sama baunya itu, Mas Anto. Jadi Mas Anto bilang, jangan ini dong ya, baunya ntar yang datang Susana. Jasmine tuh. Iya bau melati gitu. Oh ternyata dia baru kali ini dia bikin soundtrack, bikin musik, ternyata dia sebenarnya takut. Baper dia. Tapi ya udah, terus Mas Anto benar-benar yang untuk kali ini dia menyerahkan sepenuhnya ke saya, mau dibikin seperti apa gitu. Sunil juga menyerahkan sepenuhnya ke saya. Terus saya bilang ke Mas Anto, saya cuma pengen ada 3, saya, instrumen itu, dan 1 instrumen lagi. Jadi nanti kalau semua dengar soundtracknya cuma ada 3 elemen, suara saya dan 2 instrumen yang menurut saya itu mewakili 3 karakter yang terpenting yang ada di film ini yang kita belum bisa bocorin. Aku merasa nyawaku terancam di rumah itu. Sepertinya aku disantet. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Terima kasih teman-teman pers yang sudah hadir di sini. Thank you so much juga buat Sunil, buat Soraya yang sudah kesekian kalinya mempercayakan soundtrack filmnya kepada saya dan Mas Anto. Ini sebenarnya nggak niat bikin soundtrack di film ini. Saya tuh menghubungi Sunil ya. Saya bilang, Nil gue main dong, jadi apa kek gitu. Beneran aku nelfon dia. Jadi apa kek, jadi guru ngaji kek, apa-apanya kek gitu kan. Kalau biasanya kan film-film horor kan ada yang ininya nih, ada yang ustadznya atau apanya gitu. Karena aku ngefans banget sama Susana. Mas Cliff dulu kalau ingat waktu pembukaan kantor ini kita datangnya bareng. Jadi mobilnya almarhumah sama mobil aku datangnya bareng. Terus aku digandeng naik ke situ, ke tangga digandeng. Cuma dulu handphone belum ada kameranya. Terus dokumentasi dari Soraya juga ternyata nggak ada. Jadi tapi kan begitu ada kemarin film Susana dibuat lagi yang pertama kemarin, senangnya minta ampun ya sebagai fans garis keras saya. Terus pas tahu dibuat lagi, saya tuh cuma pengen ada satu sejarah di hidup saya ada di dalam film idola saya. Jadi minta ke Sunil untuk main gitu. Dengan pikiran gue udah kurus, mudah-mudahan ya gitu. Satu scene bokeh aja gak apa-apa lah gitu, pokoknya penting ada gitu. Bokeh gak ada dialog gak apa. Terus Mas Uki bilang, ya udah syuting Mel, skenario udah jadi, ini tinggal 9 hari lagi kalau nggak salah syutingnya selesai. Gua bingung masukinnya di mana. Oh ya udah nggak apa-apa. Dan besoknya mungkin dia kasihan apa nggak tahu kenapa nelfon saya lagi, hubungin saya lagi. Kalau soundtrack gimana? Oh ya mau. Soundtracknya apa kayak pokoknya mau deh gue. Akhirnya alhamdulillah kita dipercaya. Mudah-mudahan beneran masuk film ya soundtracknya. Cuma jadi gue doang.
Dan ini disaksikan oleh semua ya, mudah-mudahan next film Susananya ada gue dong nih. Ini apa kayak gitu. Apa yang terjadi, Minati? Mas tahu kan dia melahirkan di hari apa? Malam Jumat Kliwon. Seperti yang pertama, di make upnya 4 jam, datang paling awal, pulang paling akhir, selalu. Effortnya masih sama, readingnya juga masih sama, seperti yang pertama, pressure-nya juga masih sama, tapi yang menjadi, menurut saya yang pressure yang pertama sama yang kedua ini agak sedikit berbeda. Karena pas baca skripnya, aku tuh melihat Susana di sini lebih kompleks ceritanya. Layering-nya tuh lebih banyak karena ruangnya itu lebih banyak ketemu dengan ada Taskia di situ berperan sebagai abdi dalamnya, terus udah gitu ada Surya, Mas Surya yang pacar, ibaratnya pacar cinta pertamanya dan terakhirnya lah gitu. Ya namanya anak muda pacaran, terus harus dihadapkan oleh sesuatu permasalahan yang bukan dari dia gitu. Jadi secara emosi ini agak apa ya, bikin aku tuh lebih ini gimana ya gitu, karena kalau kita lihat dari film-film Susana kebanyakan dari simple story gitu, ceritanya sangat jelas dan simple. Kalau ini tuh lebih, menurut aku depth-nya tuh lebih banyak di sini. Jadi aku tuh nggak punya referensi, ada banyak filmnya Susana yang ceritanya juga dalam segala macam banyak, cuma aku di sini mencoba mencari referensi di mana Susana yang tepat untuk di sini. Dan akhirnya ya lihat-lihat kembali film-film yang lama, terus dicoba part per part gitu, kira-kira ekspresi yang mana cocoknya di sini, bagaimana cara berbicaranya beliau gitu, kayak diulang-ulang lagi. Jadi jujur di sini aku pressure-nya lebih banyak sih. Kalau yang pertama kan mungkin pressure-nya lebih gimana supaya mirip banget. Kalau di sini tuh lebih gimana Susana ini bisa masuk ke dalam cerita yang sekarang ini, karena bagaimanapun ini adalah cerita yang baru ya, bukan remake dari cerita yang lama. Walaupun sebenarnya juga udah lama, tapi secara garis besar ceritanya mungkin masih sama, tapi banyak scene yang berbeda sekali gitu dari film lama sebelumnya. Jadi memang seperti meng-create ulang, tapi ada cerita barunya juga, ada scene barunya juga, ada gimana. Jadi memang apa ya, sama Mas Guntur, sama Pak Guntur tuh lebih kayak ini gimana ya, benar-benar banyak diskusi banget, ini aku gimana ya, atau dibawanya ke sini atau dibawanya ke sana. Jadi jujur agak apa ya, aku bilang mas aku nggak pede gimana ya, nggak pedenya tuh lebih karena aku nggak mau ngecewain gitu. Malam Jumat Kliwon. Susana datang. Kalian tahu kan, kalau seorang ibu pasti akan mencari anaknya kalau Tahun juga kan beliau sudah main film tuh dari usia yang sangat muda banget, yang sangat bisa kita ketahui dari usia berapa? 16 tahun. Dari 16 mukanya kan nggak sama terus gitu. Per periodik beliau juga pada saat di 20s, 30-an, menuju 40-an kan perubahan wajah itu juga nampak di setiap film gitu, tergantung tahunnya dan usianya. Jadi memang seperti tadi Pak Guntur bilang, aku pun awalnya juga kayak kok beda ya gitu. Kan pas dilihat, oh iya mukanya Susana waktu mudaan banget itu memang begini gitu, lebih chubby, terus lebih memang nggak ada apa ya, pastinya lebih baby face itu masih kelihatan gitu. Jadi memang lebih muda aja gitu, dan ternyata oh iya ternyata pas lihat Bunda di usia 15-an, belasan, puluhan, 30-an ada perbedaan. Jadi mungkin itu suatu ide yang bagus juga. Jadi setiap nonton Susana, oh ini Susana di usia yang berapa nih, dulunya yang mana. Jadi pastinya ada perbaruan dan selalu apa ya, kayak bikin kita tuh jadi lebih penasaran nih Susana yang era yang mana nih. Mungkin dari situ sih. Makasih Luna. Mau announce teaser trailer ya? Trailer official yang ada. Oh, extended and uncut. And again, thank you banget. Super happy to be here dan lagi ditunjuk sebagai Susana. Thank you banget and happy banget sih, it's an honor juga buat saya. Thank you. Terima kasih kalau namanya. tahu kan,
Kalau seorang ibu pasti akan mencari anaknya kalau mereka terpisah. Orang-orang itulah yang bersalah. Dan mereka semua akan menebus. Bakal boleh masuk di bioskop. Oh. Karena Badan Sensor Film tidak mengizinkan darah atau lubang di belakang. Wah, saya harus protes dengan LSM. Silakan kalau udah beres kemarin saya, sebenarnya kita bisa atur. Saya akan bilang ke LSM. Alasan mereka tentunya ada anak kecil di bioskop yang akan lihat hal semacam ini dan kurang batas mungkin ya. Sebenarnya yang baik. Nah kalau poster ini di filmnya sendiri ada beberapa perubahan di wajahnya Susana. Kalau yang film yang dulu satu ya, hanya satu gitu. Kalau ini tahapannya berubah-ubah. Jadi mungkin ini poster nanti di filmnya bisa dilihat lagi. Gitu. Pas jadi Superbono, pas jadi Susana, sebelum ini dan sesudah, dan itu ada perubahan hairstyle-nya juga banyak perubahan kali ini. Gitu. Jadi kita hanya mengenhance dan berani berubah-ubah karena udah lebih advance teknologinya. Kalau dulu mungkin kita hanya ada itu satu style ya gitu. Terus tadi apa yang masuk ya? Iya. Ya. Lanjut aja. Yang di sini Susana umurnya lebih muda. Ya, Susana umurnya lebih muda. Oh, mau younger ya? Iya. Dari beranak. Beranak. Ya, bernafas. Bernafas. Lebih ke belakang. Bernafas dalam. Ya. 30-an ya. Iya. Kalau ini dibikin 20-an. Jadi memang Oke. waktu kita check up ke Rusia, Pak Sunil jelas banget pengen tampilin Susana di early 20s gitu. Jadi memang yang paling mendekati ya wajahnya Susana yang ini. Oke. Jadi mungkin akan tampak sedikit berbeda ya Pak Sunil ya. Masalah bakso sebetulnya di film yang zaman dulu Susana juga ada adegan bakso. Oh, Saya refine itu adegan. Ada. Adegan bakpao juga ada, Meli lebih tahu mungkin ya. selain sate Ada ya? bakpao, ada kerupuk, ada bakso, ada macam-macam gitu. Jadi kita nggak mau maintain hanya satu dan kita anggap ini ada sesuatu yang baru lah, gitu kan. Setelah sekian lama kita bikin film. Terima kasih Pak Seni. Thank you. Terima kasih teman-teman wartawan sudah bisa hadir di film terbaru kami. Terima kasih semua pemainnya, Mega, Luna, Cliff, Anto dan Meli yang bikin soundtrack yang luar biasa, dan sutradara kita tentunya yang bikin film yang sangat luar biasa juga. Setelah perjalanan 3,5 tahun COVID, akhirnya kita bisa rilis film baru. Teman-teman semua udah nonton trailernya? Iya. Oke, kalau gitu sekian dari saya, mungkin tidak apa-apa. Pertama, proses pembuatan poster itu saya ditawarkan mungkin beberapa konsep dulu. Setelah saya lihat konsepnya itu, saya merasa bahwa konsepnya terasa seperti film horor yang generik. Nah, dan saya pengen ini cerita tentang Susana, bukan hanya film horor biasa. Jadi gimana caranya kita menyampaikan hal itu, baru kita memutuskan untuk mempertunjukkan looknya Susana. Itu yang alasan utama yang kita emphasis. Dan dengan warnanya, setelah kita coba beberapa warna juga, ini warna yang membalancekan antara horor dan karakter menurut saya ya. Gitu. Jadi itu alasannya kita pilih ini. Baik, terima kasih banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Mas Sunil yang udah mempersilahkan saya untuk berperan sebagai Surya dan mempercayakan saya. Terima kasih untuk Mas Guntur yang sudah menyutradarai saya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi di film Susana ini saya itu berperan sebagai Surya.